Oke, di sini kita akan membuat uh, database yang berdasarkan dari IRD saya. Di sini adalah sistem travel antar kota. Di sini ada tiket, kota, terus mobil, ada sopir, ada petugas, penumpang, terus ini ada detail perjalanan, kayak gitu. Nah, sebelum membuat database-nya, jangan lupa nyalakan XMPP dulu untuk web servernya, yaitu Apache sama MySQL untuk database-nya, kayak gitu ya. Di start ya. Mungkin sebelumnya ini tulisannya start, itu diklik sampai tulisannya stop, kayak gitu. Oke. Terus kita seperti biasa kita masuk ke PHP My Admin. Di sini lalu kita klik baru. Di sini kita akan membuat travel antar kota. Oke, kita buat. Oke, kalau sudah dia akan masuk ke sini. Oke. Di sini seperti biasa saya juga akan menggunakan MySQL Workbench untuk mempermudah. Ini akan saya refresh dulu. Kita klik kanan di sini, terserah sih, terus refresh all, yaitu. Nah, sudah nanti akan muncul di sini travel antar kota. Karena ini saling berkesinambungan gitu. Nah, sini travel ini kali ya. Saya agak lupa. Oke. Nah, di sini ini kita close dulu. Nah, di sini kita akan mulai membuat ininya, tabelnya. Ya, nanti atribut-atributnya itu sesuai sama ERD-nya, sama relasinya juga. Oke, kita buat yang paling mudah yaitu kota dulu ya. Kita bikin kota dulu. Oke. Bikin kota, create table. Oke. Nah, di sini tabel name-nya TB kota, kolom name-nya yaitu ada ID kota. Saya bikin di sini primary key, jangan lupa. Terus auto increment. Ada nama kota. Nama kota Karkar saja, oke. Not null, gitu, oke. Kita apply. Apply sini, oke. Oke, kalau dilihat di sini sudah ada tabel kota. Oke, lanjut. Ada tabel penumpang. Oke, kita buat tabel penumpang. TB penumpang. Ada ID penumpang. Tapi dia AI. Oke. Primary key jangan lupa sama not null. Apa? Nama penumpang sama gender penumpang. Nama penumpang sama gender penumpang. Oke, di sini kita pakai not null, tapi untuk gender penumpang itu kalau di IRD saya pakai boolean, atau di sini itu tiny integer sama aja. Ya. Dan ini tiny integer sama boolean ini sama aja. Boolean. Oke, kalau sudah ya kan dia jadi tiny int sama aja. Oke, kita apply. Oke, berhasil ya, sudah ada tabel penumpang. Oke, kita lihat lagi. Di sini TB petugas mirip-mirip nih. Tabel TB petugas. Di sini ada ID petugas. Auto increment. Kalau diklik auto increment di MySQL Workbench nanti auto PK sama NN-nya itu apa ke centang juga. Oke, di sini nama petugas. Tugas ini tugasnya mencatat kayak gitu sih. Terus gender petugas. Ini yang apply finish. Oke, sudah. Apalagi nih, TB supir, ada nama supir, umur supir, masa kerja. Oke, ini ya. Oke, pelan-pelan. Nah, tabel ke tabel TB supir, lalu ID supir, dia auto increment.
Oke, terus nama supir not 0, terus umur supir not 0 juga. Di sini integer apa ya, masa kerja oke, integer not 0 semua ya, jangan sampai ada yang kosong. Jadi nanti di website kita untuk membuat sopir atau menginputkan sopir itu membuat data sopir baru itu nggak boleh kosong. Masa kita pengen punya sopir yang nggak punya nama atau sopir yang nggak punya umur atau datanya nggak lengkap, kan nggak pengen ya. Jadi harus not 0. Oke, lanjutkan. Ini masih jangan dulu TB detail perjalanan, ini jangan dulu. TB tiket juga jangan dulu. Kita masuk ke ini dulu, TB mobil dulu ya. Di TB mobil itu ada plat nomor, ada merek mobil, sama tahun mobil. Oke, di sini TB mobil, ada plat nomor. Ya, plat nomor itu dia itu varkar. Kita kasih panjangnya maksimal 10 lah. Kenapa varkar? Karena plat nomor kan bukan angka kan. Plat nomor kan ya ada angkanya, tapi kan nggak hanya angka. Misalnya AG 1832 AG itu kan ada AG-nya tuh, ya kan? Nah, itu ada AG-nya. AG kan dia tulisan. Nah, kalau tulisan gabung sama angka ya berarti dia varkar gitu. Atau string lah biasanya kita tahu. Ini saya kasih batasan 10 karena untuk memperhemat saja memori database kita gitu sih. Terus ini dia primary key karena kita pengennya itu setiap plat nomor itu menjadi primary key dan dia harus unik ya kayak gitu. Not 0 juga tapi dia nggak auto increment. Kenapa? Karena plat nomor kan nggak auto increment. Auto increment itu misalnya kita buat sopir baru nih. So kita buat sopir baru. Nah itu kita nggak perlu inputin ID sopirnya karena nanti waktu kita bikin ID sopirnya itu auto nambah sendiri gitu. Misal sudah ada ID sopir 2 gitu ya. Kalau kita bikin lagi dia langsung terisi ID sopirnya itu 3 tanpa perlu kita input di form gitu. Tanpa perlu kita input di form ID sopirnya itu berapa itu. Nah, tapi beda sama plat nomor ya. Plat nomornya harus diinput ya gitu. Gitu. Beda. Jadi plat nomor nggak usah auto increment. Itu oke, lanjut ke merek mobil. Ini bakar oke, not 0. Terus apa? Tahun mobil ini kita bikin apa? Date ada di sini, not 0 juga. Oke, kita apply finish. Oke, sudah ya. Lalu kita bikin dulu tapi dulu tiket dulu, daripada bikin tabel perjalanan dulu kita bikin tiket dulu gitu. Atau TB detail perjalanan dulu aja deh, kayaknya lebih gampang itu sih. Oke, create table. Jadi kenapa ada TB detail perjalanan? Karena ini kalau kita lihat tiap penumpang itu boleh beli banyak tiket. Nah itu kan. Nah kalau misalnya sopir sama mobil ini langsung kita hubungkan, nanti dia kayak nggak direkap dalam satu tempat gitu loh. Jadi pengennya itu direkap tanggal berangkatnya, maksudnya mobil ini tuh diberangkatin tanggal berapa misalnya. Karena peraturannya di sini itu setiap mobil sama sopir itu nggak boleh berangkat bareng gitu. Misalnya sopir A itu nggak boleh berangkat bareng di jam yang sama, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita taruh di tabel tiket nanti akan rancu, makanya kita taruh di TB detail perjalanan. Maksudnya nggak boleh bareng itu bukan
satu sopir untuk satu penumpang ya, atau untuk satu tiket itu bukan, tapi satu sopir itu hanya berangkat di jam dan waktu yang sama kayak gitu. Nanti penumpangnya siapa aja itu bisa dilihat di tabel tiketnya kayak gitu. Jadi nanti misalnya kita pengen nge-get, kita pengen nge-select apa namanya nama penumpang yang ID perjalanannya satu, ya udah kita tinggal select aja nama penumpang, terus kita join dari detail dari TB tiket ini, nanti mana yang ID perjalanannya satu misalnya, ya kan, diurutin satu, terus eh, nanti didapetin ID penumpangnya apa aja, terus kita joinin sama TB penumpang, cari yang ID penumpangnya sama, gitu ya, kayak query SQL biasanya, itu teman-teman. Oke, paham ya di sini. Oke, jadi karena ada aturan yang tadi, kita memutuskan untuk membuat TB detail perjalanan. Oke, ID perjalanan, ID perjalanan. Nah, jadi kayak apa ya? Memang satu penumpang boleh banyak tiket, tapi satu tiket kan untuk satu perjalanan, ya kan? Si penumpang A misalnya punya 5 tiket nih, tapi setiap tiketnya kan perjalanannya beda-beda gitu. Atau mungkin 5 tiket ya diborong sama si penumpang A untuk saudara-saudaranya gitu. Terus di perjalanan yang sama itu ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi misalnya si A ini berangkat hari Senin, hari Rabu, hari Kamis misalnya juga berangkat gitu, tanggal 21, 23, 26 misalnya dia berangkat. Nah, itu nanti ada di ID perjalanan, ada di tanggal berangkat nih, dia detailnya kayak gitu. Oke, sorry, apa di sini ya? Ini ya. Di perjalanan kita AI, jangan lupa dia auto increment karena dia ID modelnya. Biasanya yang ID itu auto increment, kecuali kalau misalnya NIM gitu. Kalau NIM saya kurang tahu juga sih, kalau NIM kan panjang banget ya. Nggak tahu apakah itu hasil auto increment atau tidak, kurang tahu juga sih. Tapi sebenarnya NIM itu bisa juga auto increment karena kalau dilihat NIM teman saya sama NIM saya kan urut ya dari 1 sampai misalnya sampai 70 gitu. Itu kan urut kayak gitu. Oke, ini ada tanggal berangkat. Tanggal berangkat. Ini date not null. Jangan lupa not null. Oke. Kita apply, finish. Oke, finish. Lalu di sini kita buat ya jangan lupa kita bikin foreign key. Di sini kita bikin apa namanya, ID supir, mana ini INT, terus juga ID mobil, ini juga INT. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di sini dia itu apa namanya, TB mobil kan bantu maini ke TB detail perjalanan, TB sopir juga bantu maini ke sini. Berarti ID dari sopir masuk ke ID detail perjalanan, ID mobil juga masuk ke ID detail perjalanan. Jadi gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya bingung saya bikinin dulu ya. Tool generate physical data model. Oke, saya apply, saya oke. Yes. Saya taruh di project kelompok saja. Sorry, nah, gimana ya? Generate new aja lah. Oke. Nah ini, kayaknya kurang apa namanya, kurang rapi, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Ini kalau kita lihat di sini, nah ini nih ID di TB detail perjalanan, ini ada ID sopir dari sini sama ID sama plat nomor ya. Sini ada plat nomor. Gitu. Plat nomornya dari TB mobil. Nanti di TB tiket bakalan lebih banyak nih FK-nya apa? Foreign key. Kalau kita lihat di sini ada PK, ada FK ya kan. FK itu foreign key, PK itu primary key. Kalau yang nggak ada labelnya ini ya
atribut asli dari TB detail perjalanan kayak gitu teman-teman. Nah, kalau dilihat-lihat mungkin kalian tahu kalau bahwa saya itu dari tadi bahwa saya dari tadi mengutamakan yang nggak punya ini gimana ya, jadi agak ini juga ini agak kurang rapi, lumayan ya, oke lah. Nah, jadi kenapa tadi saya bikin ini dulu, kota dulu, penumpang dulu, petugas dulu, sopir dulu, mobil dulu, baru ini, karena mereka semua nggak punya foreign key kan. Jadi kita gampang gitu langsung. Nah, mungkin nanti kita akan menyeting yang ini, kota ini, karena ada dua. Nantilah. Oke. Oke, di sini ada plat nomor juga. Kayak gitu ya teman-teman. Lihatnya di physical data model. Oke, jangan di-apply dulu, tapi kita ke foreign key, lalu kita bikin apa namanya, ID sopir. Reference table dari table sopir, ID sopir, oh iya, ini bukan ID mobil, melainkan plat nomor. Oke. Lagi sini plat nomor mobil, plat nomor. Sorry, ini bukan INT melainkan kar 10 gitu ya. Betul. Ini kita delete. Nah, ada kan. Ini on update cascade, on delete cascade. Oke, kayak gitu ya. Semoga berhasil sih ini. Oke, kita apply. Jangan lupa visible-nya ini dihapus. Ini juga dihapus. Oke, apply. Oke, berhasil ya. Jadi di sini sudah berhasil tertanam foreign key kayak gitu. Terutama foreign key dari tabel sopir sama tabel mobil. Oke, kita bikin yang paling lumayan banyak atributnya, baik primary, atribut biasa maupun foreign key-nya, itu TB3. Mungkin ERD saya bukan yang terbaik untuk suatu sistem travel. Jadi mungkin kalau teman-teman ada ide yang lebih baik bisa bilang ke kolom komentar gitu. Oke. Nah, ini TB tiket. Ini ya bisa langsung kita lihat di salah satu model apa aja sih ini, tapi mungkin kalau kebiasaan di CDM atau conceptual data model yang ini ya mari kita bahas di sini saja gitu. Di sini kalau dilihat kota ini one to many sama tiket, tapi ada dua nih, ada kota tujuan sama kota jemput. Bener dong, kan pasti di di suatu tiket kan ada tulisannya kota jemputnya di kota, maksudnya kota mana ya, kota asalnya itu di misalnya di Kediri, terus kota tujuannya itu Surabaya, Keputih misalnya. Nah, Keputihnya itu masuk ke alamat tujuan kayak gitu. Jadi Keputih gang berapa, gang 3 nomor 15 gitu misalnya. Nah, itu dia masuk ke alamat tujuan. Kalau alamat jemput dia misalnya di Kediri, perumahan Gigi Permai misalnya. Nah, itu Gigi Permai, Malawarti misalnya. Nah, itu alamat jemput kayak gitu teman-teman. Jadi emang ini saya sengaja kasih dua one to many. Nah, nanti berarti PR kita kan ada di sini nih. Nah, ini tinggal namanya itu gimana. Ini ada ID kota, di sini ada TB ID kota. Mungkin di sini namanya kurang bagus. Nah, ini mungkin kita bisa ganti ID kota jemput. Di sini ID kota tujuan. Oke. Nah, sudah main bagus gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke CDM. Di sini ada
TV penumpang memesan ini ya kan, memesan tiket pasti One to Many dong. Terus petugas juga One to Many. Petugas ini yang bertugas mencatat gitu. Kita tulis sini mencatat. Kita oke. Dan mencatat mendata atau mencatat sama aja. Mencatat TB tiket ini jadi nanti di TB tiket ini ada ID-nya petugas gitu, petugas pencatat lah. Ini ada ID petugas sama ID penumpang yang tadi. Oke, itu aja sih. Jadi sebenarnya cuma oh iya sama ini tabel detail perjalanan nih, kayak saya bilang tadi. Jadi tiket ini itu dia itu masuk perjalanan yang mana sih kayak gitu sih. Dan itu berangkatnya tanggal berapa? Tanggal berangkatnya itu tanggal berapa? Ini ada tanggal perkiraan sampai. Ya kayak gitu sih. Mungkin yang mau modifikasi bisa kayak jam sampainya itu jam berapa, itu boleh. Itu jam sampai, bukan tanggal sampai. Tapi jam perkiraan sampainya itu jam berapa. Ini tanggal berangkat ya kan. Kalau tanggal berangkat ya saya bikinin tanggal perkiraan sampai. Kalau misalnya ada jam berangkatnya ya bikinin jam perkiraan sampai. Tapi kayaknya terlalu panjang nih nanti. Jadi kesimpulannya di sini ada berapa nih? Banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu FK-nya itu ada 5, 10, 11. Ada 11 atribut yang ada di sini. Kayak gitu. Santai aja, ini enggak apa namanya? Tidak mengerikan kok. Oke, mari kita buat bersama-sama. Ini sudah kita buat DB tiket. Ini ID tiket, jangan lupa auto increment juga primary key, ya kan? Kita bikin dulu yang atribut biasa, yaitu ada tanggal pemesanan. Ini dia data type-nya untuk date, not null. Oke, atau mungkin nanti kita setting nanti aja gitu. Terus ada tanggal perkiraan sampai, juga date. Terus apalagi alamat jemput. Alamat jemput itu kita bikinnya teks. Alamat tujuan kita bikinnya juga teks. Apalagi harga tiket itu kita bikinnya ENT aja. Oke. Nah, terus kita mulai ke foreign key-nya. Itu foreign key-nya ada ID penumpang, terus ID petugas, terus ID sopir, terus ada ID apa? ID sopir nggak ada deh. ID perjalanan, nah, ID perjalanan, terus ID kota jemput, ID kota tujuan. Oke, gitu ya. Ini kita bikin not null semua, jangan sampai ada yang kosong. Kalau kosong nanti aneh. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 ya. Pas sama yang kita hitung tadi. Sebelum kita apply, kita ke foreign key dulu. Kita masukkan dulu di perjalanan. Di sini reference table-nya adalah jadi kita urutin ya. ID penumpang. Di penumpang itu penumpang di sini, terus ID penumpang, delete cascade. Sini ada ID apa ya? Bentar. Kita lihat di sini. Oke. Ini on delete cascade. Kita play dulu ya untuk ini. Oke. Tadi lupa belum ini on update sama on delete. Oke, kita kembali ke sini.
Ini sudah cascade. ID ganti ID apa tadi? ID petugas. Ini tugas. Sini. Oops, ini tidak bisa sebagai pointer. Tugas, cascade. Nah, itu tugas ya. Terus ID perjalanan. Detail perjalanan ya, ID perjalanan di sini. Klik delete cascade, delete cascade. Oke. Terus ID apa? ID kota input di TP kota, di kota jemput ID kota. Oke. Delete cascade, delete cascade. Terus ID kota tujuan. Ini masih sama kota. Jadi kita cari di sini di kota. Nggak masalah meskipun ini dua-duanya sama, tapi dia berada di kolom yang berbeda. Atributnya itu berbeda. Gitu. Oke, kalau bisa dilihat di sini sudah kelihatan foreign-nya, kita apply. Jangan lupa visible-nya dihapus kalau via MySQL Workbench. Oke, bismillah. Oke, berhasil ya. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel atau entity kita. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya, seperti yang kita perkirakan ada 7 entity itu. 4, 5, 6, 7 ya. 7. Jadi kalau kita refresh di sini, refresh. Oke, ke tab mana ya? Nah, ini sudah kelihatan ya tabelnya. Di PHPMyAdmin pun sudah diperbarui kayak gitu. Kalau kita lihat di sini bakalan ada banyak. Ini TB perjalanan sedikit ya. Yang banyak itu TB tiket. Tiket itu lumayan banyak. Nah, 11. Nanti ngantri-nya lumayan banyak. Nah, tapi karena ini kita bikin web, jadi nanti ngantri-nya itu ya berdasarkan apa yang user masukkan di web ya. Kalau usernya admin ya adminnya nanti yang entry-in ini ID tiketnya. ID tiket kan atau increment ya. Terus jadi nggak perlu diinputin. Dia tinggal inputin tanggal pemesanan, tanggal perkiraan sampai, alamat jemput, terus alamat tujuan, harga tiket, terus ID penumpang yang siapa, ID petugasnya siapa, mana, kayak gitu lah. Ya kira-kira itu aja teman-teman untuk pembuatan database dari IRD kelompok saya itu, dari IRD saya dan teman-teman saya. Semoga membantu dan bisa menjadi referensi untuk kalian. Terima kasih. Kalau ada salah mohon dibenarkan dan dikoreksi. Terima kasih.